Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Holik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Gotong royong agaknya menjadi perihal yang mulai punah di masa kini. Wabil khusus di tengah-tengah peradaban kota yang konon serba maju. Sering bentuk fisik kota, baik dilihat dari bangunan dan tata ruangnya, disadari atau tidak, telah menyumbang bagi perubahan watak penghuninya, manusia. Jalan yang lebar dan mulus membuat orang cenderung tergesa-gesa, tak peduli kanan kirinya. Gedung-gedung dengan dindingnya yang tinggi-tinggi membuat orang tak sempat lagi saling menyapa. Kebisingan hiruk-pikuk kehidupan kota membuat orang tak lagi mengenal siapa dirinya sendiri. Sebab hampir-hampir orang kota tak cukup punya waktu luang untuk merenung dan berpikir secara jernih tentang hidup yang telah dilaluinya. Tata alam kota yang jauh dari kesan rindang membuat hidup terasa kersang. Orang kehilangan makna, bahkan kesempatan untuk memberi makna pada kehidupan pun ikut raib. Kehidupan perkotaan seolah-olah sekadar menjadi tumpukan keluh kesah. Jika demikian, apa sesungguhnya makna dari peradaban yang maju? Silakan Anda temukan definisinya. Sembari mencari definisi menurut pikiran Anda, saya ajak Anda melawat peradaban masa lampau, buah gagasan seorang cendekia muslim Nusantara yang mengajarkan pepali pitu, yaitu konsep falsafah hidup yang tersusun dalam 7 pasal. Ketujuh pasal itu berbunyi, membangun resep yasing sasomo, buatlah senang hati orang. Jroning suko kudu eling lan waspodo. Kesenangan mestinya membuat orang semakin mawas diri. Laksitaning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah. Jangan terkecoh oleh bujuk rayu saat berusaha mewujudkan cita-cita luhur. Meperhardaning pancadriya, menahan hawa nafsu butuh kesungguhan dalam berusaha. Heneng, hening, henung. Diam dan nikmatilah keheningan untuk mencapai jalan kebebasan mulia. Mulia guna ponco waktu. Kemuliaan itu terdapat dalam 5 waktu. Menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangyup marang wong kang kaudanan. Berikan tongkat kepada yang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, dan berikan tempat berteduh kepada siapapun yang kehujanan. Nah, kira-kira siapakah ia? Yang jelas dia tidak sekadar mengajarkan agama Islam melalui lisan, akan tetapi juga melalui sesuatu yang mungkin tak terpikirkan oleh kita saat ini, yaitu melalui pengajaran tentang tata cara membangun rumah, tata ruang, dan beberapa peralatan berupa tandu dan joli. Sisa-sisa peninggalannya di daerah Lamongan, Jawa Timur menunjukkan bahwa konsep tata ruang dan konstruksi bangunan di kompleks pesantren yang dibangunnya memiliki korelasi dengan jalan dakwahnya yang lembut. Melalui tata ruang rancangannya, ia sesungguhnya tengah membangun sebuah sistem sosial yang kuat, sehingga terlahir pula tradisi yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat untuk saling tolong-menolong dan berempati dengan etos kerja yang luar biasa. Ada beberapa bagian dari komplek kampung atau desa yang dibangun sosok cendekia yang merupakan putra dari Sunan Ampel ini. Di antaranya masjid, sumur, dan pesantren yang dibangun berdekatan. Tata ruang ini menunjukkan bahwa ketiga ini merupakan pusat peradaban yang vital. Masjid sebagai pusernya alias pusatnya, pesantren sebagai ikhtiar untuk membangun manusia menjadi berbudi pekerti. Sedangkan sumur adalah simbol dari tata kelola sosial, ekonomi, dan sistem politik yang mesti dijalankan secara adil dan berkelanjutan.
Lain dari itu, beliau juga membangun yang namanya Balai Rante, semacam bangunan joglo atau limasan yang digunakan sebagai tempat pertemuan, terutama pertemuan bagi para wali untuk membahas perkara-perkara penting yang berkait erat dengan kehidupan masyarakat. Sementara dalam membangun ruang ekspresi, beliau juga meninggalkan beberapa peninggalan, di antaranya gamelan Singo Mengkok. Melalui perangkat gamelan ini, ia banyak menyebarkan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk tembang yang menghibur dan menyenangkan. Dan dari beliau pula terlahir tembang Mocopat Pangkur. Tembang ini memberikan pengajaran tentang perilaku sebaik-baiknya pada diri seorang manusia, yaitu tidak terlalu mengejar dunia, akan tetapi cukuplah pandang dunia dengan pandangan yang sewajarnya. Sebab kelak manusia akan kembali pulang pada asalnya. Dengan begitu, dunia bukanlah segala-galanya, melainkan tempat untuk sekadar menanam kebaikan, sehingga saat pulang ia akan meninggalkan kebaikan-kebaikan pula. Jika kita telusur lagi lebih dalam, apa yang dilakukan sosok wali yang kemudian kita kenal dengan nama Sunan Derajat ini sebenarnya merupakan sebuah metode yang dilakukannya di dalam mengimplementasikan 7 pilar ajaran yang ditebarkan. Tak ayal pula jika ia disebut-sebut pula sebagai wali yang berjiwa sosial tinggi, karena di dalam membangun sebuah tata ruang tentunya seseorang mesti mengenali lingkungan yang akan dibangun terlebih dahulu, sehingga saat membangun sebuah perkampungan tidak menimbulkan masalah baru. Tidak hanya itu, Sunan Derajat juga dikenal sebagai sosok cendekia yang turut mengembangkan tradisi keilmuan Islam dan spiritualitas. Ia banyak menulis kitab agama dan sastra yang menjadi referensi penting dalam pengembangan Islam di Jawa. Di antaranya kitab Amjad dan naskah keropak atau lontar yang berisi tembang-tembang karya Sunan Derajat. Isinya surat Yusuf. Sampai saat ini, pondok pesantren yang didirikan Sunan Derajat ini masih terawat dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Lamongan, Jawa Timur. Pondok ini melahirkan banyak ulama dan tokoh masyarakat. Pesantren ini juga menjadi saksi bagaimana ajaran Islam ditanamkan secara mendalam kepada para santri. Rasanya kalau kita menengok sebentar saja ke masa lalu, kita sepertinya mundur terlalu jauh. Beliau dengan segala keterbatasan di masa lalu mampu membangun peradaban yang demikian komplitnya, demikian kompleks. Semua itu dilandasi oleh spiritualitas, bukan materialitas. Sementara kini, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak? Mari kita renungkan masa depan bangsa ini 100 tahun ke depan, 500 tahun ke depan, atau entah sampai jangka waktu yang tak terbatas. Kira-kira akan seperti apa? Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.